Yesus diangkat ke langit, kata Anda, diangkat ke langit itu pada abad pertama, betul ya? Iya betul. Nah, oke. Berarti secara tuntas kita bisa pastikan bahwasanya kitab-kitab tersebut yang dikonsilikan di tahun 390-an itu tadi, koreksi saya kalau saya salah, 300-an itu tadi, berarti tidak secara langsung mendapatkan legitimasi langsung dari Yesus, betul ya? Ya, itu betul. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Oke, jadi gini ya, siapa yang kita berpikir, iya, saya nggak menyalahkan penjawab. Saya nggak menyalahkan ya. Saya mesti saya jelaskan supaya saudara ini paham ya. Baik. Yang namanya Yeshua, dia kerjaannya itu cuma ngajar aja secara lisan. Betul. Dia itu nggak hadir pada saat abad 4 gitu, duduk terus dia ikutan seleksi atau approval gitu. Oke, ini kitab yang benar, itu nggak ada. Betul. Yang menentukan itu ya para muridnya sendiri gitu loh. Sekarang saya mau tanya secara akademis. Bang Aldo kan orang akademis. Sekarang saya mau tanya secara akademis Bang Aldo ya. Bentar, saya biar enak ngobrol sama Bang Aldo, biar kita kenal Bang Aldo. Saya open cam ya, biar kita kenal ya. Kita di sini teman kok Bang Aldo. Kita satu NKRI. Halo Bang Aldo. Iya, coba saya izin open cam juga bentar ya. Siap Bang Aldo. Nah, gitu dong. Oke. Jadi ya kita bicara apa adanya, kalau sejarah itu emang udah terjadi. Betul. Jadi gini Bang Aldo, izinkan saya ngobrol dulu sama Bang Aldo. Waduh, pakai celana pendek tuh. Iya. Lagi santai ya di rumah ya? Ya maklum lah, lagi sama saya juga santai. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya. Jadi sudah bisa dipastikan sendiri oleh Bang Aldo bahwasanya kitab yang sekarang ini ada yang merupakan hasil konsili dari 300-an itu tadi, tahun 300-an itu tadi, itu otoritas tertingginya itu bukan Yesus, melainkan bapak-bapak gereja yang sudah disebutkan Bang Aldo tadi. Betul ya Bang Aldo ya? Oh ya. Oke, betul. Oke, sekarang kita mau telusuri secara akademis. Kira-kira Bang Aldo, kalau ada dua kitab, yang satu terkonfirmasi langsung dari nabi itu sendiri dan yang satu tidak terkonfirmasi langsung dari nabi itu sendiri, kira-kira secara akademis ya, saya nggak bilang secara teologis ya, secara akademis kitab mana yang bisa dikatakan suci? Nah, secara akademis ya, saya nggak bahas teologis ya. Saya nggak bahas teologis. Akademisi itu nggak mencampur adukan istilah atau tidak memakai istilah kitab yang dianggap suci gitu. Itu nggak ada. Saya pindah topik. Saya pindah topik. Ya. Saya pindah topik. Saya nggak pakai kitab. Jangan pakai kitab suci. Saya pakai skripsi. Ya saya pakai skripsi ya. Jika ada skripsi, ini yang nulis saya. Kemudian ada orang yang mau menulis perkataan saya, dia langsung konfirmasi ke saya dengan kitab yang notabene dia mengutip perkataan saya 300 tahun setelah saya nggak ada, tanpa konfirmasi saya. Secara akademis, yang mana yang lebih akademis? Apakah yang biru ataukah yang apa ini warnanya ini? Apa warnanya ya? Iya. Biru dongker. Dongker. Yang mana? Biru dongker. Ya, yang biru ini, yang kiri. Cerdas. Mantap. Secara akademis mantap. Ya sudah dapat jawabannya nih saya. Mungkin dari teman-teman muslim yang lain mau menambahkan, silakan. Saya jadi penonton sekarang. Silakan. Bang Aldo, saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang dikiranya benar semua ya. sorry. Bercanda. Mohon maaf ya Bang Aldo ya. Lanjut teman-teman. Nggak apa-apa. Nih kita diskusi aja. Kadang gini ya, kalau kita bicara sama teman-teman Kristen, banyak dari mereka juga yang tidak mempelajari sejarah, atau bahkan ada yang berpikir kayak begini nih, kitab suci Kristen itu dari awal sampai sekarang itu sama karena dipimpin kata per kata sama Tuhan. Nah, itu sebenarnya hoax. Ya, kalau kita lihat ini dokumen kuno, ya namanya agama kuno pasti dokumennya kuno, teknologi dokumentasinya kuno. Makanya pasti ada terjadi kesalahan dalam penulisan yang bisa dibilang nggak disengaja. Karena yang namanya mesin fotokopi itu baru
baru muncul ya di abad 16 oleh Johannes Gutenberg, dan pada saat itu proyek pertamanya adalah Alkitab langsung dicetak, difotokopi. Nah, sebelum itu terjadi itu disalin gitu. Makanya jangan heran kalau saudara-saudara perhatikan salinan-salinan tersebut ada perbedaan-perbedaannya. Salinan yang saya maksud adalah PB yang Yunani. Makanya kekristenan ya untuk melacak gitu ya. Memang secara umum nih isinya sama, secara umum. Tapi kalau kita perhatikan detail, maka kita akan menemukan ada banyak atau beragam perbedaan di antara naskah-naskah PB Yunani khususnya. Saya ambil contoh Codex Sinaiticus sama Vaticanus yang sama-sama ada di abad 4. Ya, itu ada ribuan perbedaan teks. Nah, untuk mengkonfirmasi ini yang mana sih yang benar apa gitu, tentunya teman-teman Kristen yang lainnya jungkir balik gitu untuk memahami sebenarnya teks yang mana yang harus dijadikan referensi awal gitu. Yang sebenarnya yang ditulis gitu kan sama si penulis itu di abad 1. Nah, kami punya cara bagaimana untuk melakukan itu ya dengan baik, ada dengan membandingkannya dengan PB yang Aramaik. Jadi tadi saya cerita kayaknya lakukan konsil yang lakukan penyeleksian kitab-kitab itu ada 3 gereja dari ribuan aliran kekristenan. Cuma 3 ini yang buat Alkitab gitu. Yang lainnya beli kitab dari toko atau download sekarang dari Google Play Store. Nah, yang membuat ini ya salah satunya kan Asiria gitu, yang membuat itu melestarikan PB dalam bahasa Aramaik. Jadi PL-nya itu Aramaik, PB-nya Aramaik. Nah, pada saat kita melihat adanya perbedaan teks ya yang terjadi di PB Yunani, kita bisa melihat apa yang ada di dalam PB Aramaik, sehingga ini bisa ada perbandingannya. Oh, ternyata yang pas, yang benar itu yang Aramaik. Karena ini saya bisa kaji lebih dalam sih, cuma teman-teman tertarik apa enggak saya ngomong ini. Intinya adalah ini kalau kita baca dokumen kekristenan ini ada banyak, ada ratusan gitu. Dari abad 1 sampai abad 4, sampai abad 5. Makanya diseleksi. Dan di saat diseleksi saya tahu gitu, karena gereja saya ini yang melakukan itu. Kalau misalnya gereja teman-teman diskusi sama Protestan ya, sama Advent, Pentakosta, Mormon, Sakti Yewa, itu bukan mereka yang membuat Alkitab. Oneness juga itu bukan mereka yang membuat Alkitab. Kalau ditanya sejarahnya, kami yang lebih tahu karena kami yang buat ini produk gereja kami. Jadi kami tahu isinya gitu. Kalau misalnya itu ada nama Hubal, kami tahu oh ini nama Hubal ini ada di dokumen ini. Ya, yang jelas Bang Aldo tadi sudah diskusi dengan baik dengan saya, maka saya juga merespon juga dengan baik, dengan santun juga, beliau juga dengan santun. Tetapi perlu dipahami Bang Aldo bahwasanya untuk mengulik sejarah ya, untuk mengulik sejarah tentang nama Allah itu tadi yang difitnahkan ya kan sebagai dewa hujan dan dewa apa itu tadi? Dewa apa tadi? Ya. Dewa langit. Dewa langit, dewa hujan yang ditulis oleh Reza Arfan. Nah, itu saya sebagai seorang akademisi saya sebagai seorang akademisi adalah orang yang skeptis Bang Aldo. Saya sangat skeptis sekali. Betul. Itu harus skeptis ya. Setuju Bang Aldo. Jadi tidak semena-mena data yang saya dapatkan kemudian ini sudah sah diakui oleh universitas ya kan, sudah masuk di jurnal internasional katakanlah. Masuknya bukan ngarang-ngarang ya, ini masuknya ternyata Q2 Scopus. Nah, ini contoh nih. Ya, jadi terus setuju. Kemudian kita harus hati-hati memang. Ya, terus kemudian kita dengan bebas memakai itu. Oh, tidak bisa. Karena apa? Karena soal agama itu adalah soal otoritas. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Bahwasanya di dalam agama itu sendiri, contoh di Islam ya, saya ngomong di Islam ya Bang Aldo, boleh ya? Oke, di Islam contoh penulisan ayat dan penempatan penyusunan ayat
itu dilakukan pada masa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, penulisan, bukan pengumpulan mushaf ya, penulisan. Jadi ditulis itu secara tauqifiyah, bukan secara ijtihadi. Ijtihadi itu apa namanya? Ini loh, apa sih teman-teman? Kesepakatan antar sahabat atau antar ulama, kesepakatan, bukan kesepakatan, tetapi langsung dari sumbernya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Sehingga secara teologis pun dapat, secara akademis pun dapat. Karena apa? Karena ilmu itu pasti bersanad, ya. Dan sanad keilmuan yang diturunkan oleh Rasulullah itu diadopsi oleh semua universitas. Kalau nggak percaya, di sini ada yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sanad. Literasi yang harus ditulis ke sini ketika kita mengambil kutipan si A. Kemudian si A itu kalau mau kita cari tahu lagi, kita juga bisa. Dengan cara apa? Dengan cara mencari bukunya tersebut. Oh, si A ini ngambil dari si Z. Si Z ngambil dari siapa? Si Z ngambil dari si C. Si C ngambil dari siapa? Si C ngambil dari si D. Nah, keilmuan tersebut yang diturunkan oleh Rasulullah diadopsi oleh semua universitas, baik Islam maupun Kristen. Ya, jadi kalau sanad, ya ini saya coba share sedikit sanad versinya Kristen. Ya, silakan. Kalau sanad, kalau saudara-saudara perhatikan ya, gereja-gereja kuno ini berbeda sama gereja modern yang beri kitab dari toko. Gereja kuno ya, yang namanya kepemimpinan itu dia punya namanya, kalau di dalam istilah kami itu tabisan rasuli atau semika hasli kanut ya. Jadi yang Yeshua itu punya pemimpin, punya murid yang dijadikan pemimpin ya, itu ditabiskan atau dilantik. Lalu murid-muridnya sebelum dia mati, dia melantik juga ya untuk menjadi pemimpin setelahnya. Sehingga ada rentetan kepemimpinan dari abad 1 sampai abad 21. Ya, itu yang disebut tadi tahabisan rasuli. Kalau di dalam Judaism itu namanya smika. Ya, smika rabinik. Jadi rabi itu nggak harus diangkat sama rabi. Cuma masalahnya bedanya adalah kalau yang Yahudi ini terputus ya, karena mereka kalah perang lalu banyak rabinya meninggal. Kalau kami ini nyambung terus ya, dari abad 1 sampai abad 21 untuk melestarikan pengajaran awal tadi. Makanya saya bisa share ke rekan-rekan gitu. Ini loh 3 gereja ini loh yang membuat ya. Ini loh gereja yang membuat PLPB yang Aramaik ya. Ini aslinya tuh dari sini. Dari Irak masuk ke sini itu karena saya mendapatkan pengajaran dari pemimpin saya nih abad 20, dia dapatin dari abad 11, dapat 19 dari 18 terus sampai abad 1. Nah ini yang kami sebut sebagai tadi sekali lagi semika hasli kanut. Jadi ini mirip-mirip sebenarnya. Oke, siap. Saya minta tolong nanti share link ke kita, Bang Aldo, untuk yang siapa tadi namanya tadi? Yang siapa tadi? Dewa yang menganggap Allah dewa hujan, rain and sky tadi. Oh itu Dr. Reza Aslan. Ini saya akan share ya. Kalau oke. Saya mohon maaf, saya harus go scam dulu. Saya tetap di sini. Mungkin bisa dilengkapi teman-teman lain karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memanggil saya untuk melakukan sholat. Lanjut ya teman-teman. Silakan. Bang Aldo, thank you. Lanjut teman-teman. Lanjut. Oke, mungkin dilanjut aja Bang Riki, mumpung kita ada di Komal ini dan beberapa teman-teman di bawah, ya. Jadi mungkin langsung dibuka aja literasi tadi yang dibawakan oleh saudara Aldo kita ini. Jadi artinya jangan menyesatkan, Bang ya. Jadi kalau literasi ataupun yang dibawa itu tidak jelas, ya itu. Lanjut dulu Kang Riki. Coba dari pihak Muslim dulu yang klaim tadi ya. Kalau Injil Barnabas itu sudah masuk ke dalam apokrifa gereja. Nah,
Itu data sejarahnya mana dan gereja mana yang memasukkan itu? Coba. Bukan. Kan Anda yang mendahului tadi yang membuka data itu, yang menyatakan bahwa Allah itu disematkan kepada dewa dewa hujan itu loh. Sama gitu. Justru Anda dulu tadi yang memulai, makanya saya menjelaskan siapa itu Allah. Anda kan bilang ya di dalam Injil Barnabas yang sudah dianggap apokripa oleh gereja itu ada nama Allah di situ. Saya bilang nggak ada. Nah, saya jelasin gitu. Allah itu siapa? Makanya Anda dulu Anda itu. Makanya Anda kan membantah. Coba dibuka link bantahan itu gitu loh. Jadi kita nanti bisa sinkronkan atas link bantahan Anda itu. Saya udah buka kalau berdiskusi. Enggak, justru Anda dulu yang buka. Iya mana? Linknya mana? Mana? Ya mana gitu. Anda kan tadi melakukan fitnah. Bisa dibilang melakukan fitnah karena nggak ada bukti. Kalau Anda menyatakan kami fitnah, bukakan datamu, data bantahanmu itu gitu loh. Kamu gimana sih? Anda beban pembuktian gimana kepada orang yang melakukan tuduhan. Anda yang menuduh nih, ya kan Injil Barnabas itu ada di apokripa. Nah, Anda yang buktikan, jangan saya yang buktikan. Kebalik. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan bantahannya berarti benar. Gitu aja saya simpel aja. Buka datanya. Anda cacat logika. Anda cacat logika gimana? Ya. Sama aja nih, saya nggak sembarangan dulu dari buka data. Kalau udah sesat, nggak usah sesatkan orang. Nih, kalau saya menuduh misalnya yang tidak jelas kamu bawa itu. Nih Pak, sebentar ya. Nih, kalau saya misalnya menuduh tetangga saya itu adalah pencuri. Nah, saya itulah yang harus membuktikannya, bukan tetangga saya yang membuktikannya, Pak. Ya. Saya buktikan misalnya ada CCTV ini saya nih ya, ada videonya, ini saya rekam. Nah, itu bisa saya bilang ke dia, ini loh saya menuduh dengan bukti. Kalau fitnah itu tuduhan tanpa bukti, Pak. Oke, ya. Berarti bukti itu harus ada dua, dari pernyataan dan dari berbentuk wujud atau barang, fakta ya. Itu bukti ya. Nggak perlu ada gitu. Dua ya. Tadi Anda mengatakan CCTV rekaman, berarti kan harus ada dua. Iya. Satu pernyataan, satu CCTV. Enggak, pernyataan itu ada tuduhannya. Ya, itu tuduhannya dari perkataan. Terus yang kedua buktinya adalah CCTV. Buktinya adalah CCTV. Makanya ya berarti kan ada dua di situ. Tuduhan. Tadi kan ada tuduhan ya, Injil Barnabas sudah masuk ke dalam apokrip. Silakan. Sekarang buktinya mana? Tadi saya mendengar Anda mengatakan Allah itu, dari mana Anda mengambil narasinya kalau Allah itu adalah kedewa gitu. Asal mula dari kata Allah itu Anda mengetahui dari mana? Asal mula nama Allah itu. Saya jelaskan, Pak. Saya udah jelaskan. Dari mana Anda ambil? Kalau menurut Juan Campo dari ensiklopedia Islam, nah itu akarnya adalah dari al-ilah atau the God. Terus ditulis di situ. Bentar ya, daripada salah-salah saya buka aja. Aduh, lain lagi yang dibuka ini. Yang tadi aja Bang Brander, kejar dulu itu link PDF-nya itu. Link PDF-nya itu yang menyatakan oleh itu Dewa Bulan. Itu yang dibawa tadi Bang. Ya, itulah dia kan bahas Allah nih kan, yang mengatakan Dewa Bulan kan. Ya, saya dari tadi nggak bilang Dewa Bulan, jadi hati-hati loh. Dalam mendengar itu mesti menyimak. Dewa Hujan lah. Dewa apa lah kau bilang Dewa Hujan kah? Nih, perhatikan ensiklopedia Islam dari Juan Campo. Ini seperti apa sih Allah itu ya? Historical evidence indicates that Allah was the name of an ancient Arabian high god. G-nya itu kecil. Itu dewa tinggi Arab kuno. Tuh. Ya, Encyclopedia of Islam. Ya, akar katanya dari al-ilah. Jadi jangan masukkan ini ke dalam dokumen Kristen kami. Nggak nyambung gitu. Dari kemarin kamu yang lo bawa-bawa literasi yang nggak jelas, tesis-tesis yang belum di ini kan nih. Dari kemarin kamu ini. Dah, mau tanya apa lagi? Bawa tesis-tesis.
Tapi bisa kalau menunjukkan nuduh ini. mesti menunjukkan datanya. Ya, bantah aja dengan kalau memang tidak gitu ya, kamu bantah juga dengan data dong. Ini saya bantah sama data, datanya itu nggak ada masalahnya gitu. Allah di dalam dokumen kekristenan itu nggak ada, nggak dipakai Pak. Itu bukan Tuhan, bukan siapa-siapa. Lah, jadi kok kalian pakai menyembah ada di Alkitab? Cuman nanya kau. Lah, Kau mengatakan apa yang dipakai, Allah? tapi ada tertulis. Tapi ada tertulis. ditulis sama siapa? Nggak ada. Di kitab kalian kan ada. Di kitab kalian. Lah kitab yang mana? Nggak ada Pak. Nama dewa kok disebut gimana? Hah? Bukan kitab, Bible. Iya, di Bible kalian kan ada sembahlah Allah Tuhanmu. Pada mula-mulanya firman bersama-sama dengan Aduh. Allah. Aduh. Dia Mana? nggak pakai buku itu, Bukan. Bang. Dia nggak pakai buku itu. Itu buku Oh, jadi sendiri. pakai buku apa nih? Yang menulis itu buku tuh. Dia bukunya sendiri, Bang. Ini Pak Blender ya, Nanti lihat Pak Bang Aldo Blender. bukunya. Ya, yang namanya kitab itu, dokumen kekristenan itu yang namanya kitab PB ya, itu ada yang Aramaik, ada yang Yunani, Pak. Awalnya itu dua itu. Nggak ada yang bahasa Indonesia, bahasa Arab yang ada nama Allahnya itu salah terjemahan, Pak. Oh salah. Salah Kau terjemahan ditanya. cuman enak aja gue bilang mengatakan salah terjemahan. LI2 kamu nih. Makanya gitu. Kita mesti Suka-suka update, hati. Pak. Makanya Suka-suka update. hati aja kau menyebutnya. Iya. Suka-suka Hati-hati hati kau ya. aja membilangkannya salah. Suka-suka hati kau aja ngomong. Nah, ini ada datanya, makanya. Ya data mana bisa? Dari mana kau mau Ya. datanya? Datanya itu selain dari catatan sejarah, bisa juga dari kamus atau ensiklopedi. Misalnya Apakah dari data, kamus data itu Indonesia. sudah diakuin? Ya udah diakuin Nah. sekarang. Ya udah diakuin. Nih, coba lihat KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang versi yang terakhir. Definisi Allah itu apa? Bapak tahu nggak? Ah, apa? Apa menurut kau? Ya. Di sini Apa ditulis ya, Nah, ditulis Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuh. udah apa lagi? Udah selesai. Nah, Apa lagi? jadi itu adalah Ah. nama. Nah, Iya. kalau nama ganti-ganti nggak? Misalnya Allah. Enggak ada ganti-ganti. Enggak. Terus? Nah, nggak ada ganti. Nah, makanya Ada. kalau Jadi- di dokumen kekristenan tadi yang Aramaik dan di Yunani itu ada Allah, nah di sini harusnya Allah juga di Indonesia karena nggak ganti-ganti kan. Ya. Masalahnya di dalam dokumen aslinya Aramaik dan Yunani nggak ada itu Pak. Enggak ada apa? Enggak ada apa? Nggak ada nama Allah ini nggak ada. Jangan Di dokumen dimasukkan siapa? sama Dokumen siapa kau lihat? Bapak. Coba disimak baik-baik ya. Enggak, sekarang Jangan bukan ngulang-ngulang. gini loh. Orang beragama ini pedoman kita adalah kitab ya. Kau dokumen ya. Dari mana kau ambil dokumen? Enggak aja kau nih. Ya kitab itu dokumen Pak. Gimana sih kau? Iya, kitab Nih. dokumen macam surat menyurat. Kau buat surat tua apa kitab itu? Enggak aja kau. Aneh. Suka-suka dia. Iya, suka-suka hati kau aja. Enggak aja kau. Jangan buat standar yang sama gitu antara Bukan, Islam sama bisa, Kristen. Mas. Harus. Bukan Ini semuanya harus yang sama. namanya Itu kitab kitab. ya dokumen. Iya, Ini, untuk ini, mengetahui tentang Nih. ketuhanan dan agama itu ada di kitab. Iya kitab. Bukan dokumen. Kitab Kristen itu ada Bingung juga ratusan. mereka ini banyak kali istilah lah. Bingung awak. Ya. Iya, banyak kali sebelah. Makanya jangan mengada-adakan apa yang nggak ada Bukan, gitu. ku tanya sama kau, dari mana kau mengatakan bahwa saya dokumen dan kitab itu sama? Ya saya sendiri ya Pak yang namanya Alkitab itu kita ya kami yang buat. Nggak ada hubungannya sama Siapa yang buat? Kau agama Anda. Begini Aldo, ini bukan warung kopi yang suka-suka hati congor kau aja berkata. Harus ada data dan referensinya gitu loh. Jangan suka-suka hati, bukan warung kopi nih. Nah, ini diskusi lintas datanya. agama. Makanya Nggak bisa. Bapak buka earlychristianwritings.com. Dari mana lagi tuh? Yang umum aja, universal aja lah kita bahas. Nggak usah kesana-sana kali, pening kali. Makanya Anda itu diajarin malah Jadi ngelesin. Diajarin, kau tinggal di Indonesia kan? Kau tinggal di Indonesia Aldo kan? Jadi gini Bang Blender, otoritas tertinggi untuk Alkitab itu kan adanya di LAI yang
Tinggal Ya. kau buka aja LAI 2 sama dengan PB 2 kan begitu. Nah, Suka-suka kau aja. Suka aja. LAI LAI rujukannya kan terjemahan kan dibuat oleh LAI yang sudah diakui pemerintah, lembaga yang sudah diakui pemerintah Indonesia, ya kan? Nah, rujukan dari definisi kosakata itu merujuk kepada KBBI dan itu sudah diakui lembaga pemerintah Indonesia. Jadi kau sekarang merujuk dari mana ini sekarang? LAI tidak merujuk kepada Suka-suka ya. KBBI dan EYD. Nah, itu Kau dia. aja ngomong, nggak ada, gue bilang. Nggak aja kau. Makanya Jangan, itu memuat banyak nama Tuhan Anda atau nama dewa Arab itu yang Jangan salah. suka-suka hati kau aja bicara Aldo. Di room ini bukan anak sekolah semua. Perlu kau ingat. Bukan anak sekolah, bukan anak sekolah, udah punya akal, punya otak semua di sini. Jangan suka-suka hati kau ngomong. Pakai data, kau Jangan bicara emosi. pakai data. Bukan warung kopi. Makanya saya kasih data, Bapak sendiri kan yang menolak. Kau menolak dari mana? Kan nggak aku bilang apa-apa. data kau tuh harus ada rujukan. Nggak bisa. Suka-suka hati kau. Kalaupun merujuk dari data, kau tinggal di Indonesia loh. Kau tinggal di Indonesia saat ini kan? Iya kan? Bukan kau tinggal di Amerika, di luar negeri. Enggak. Kau harus mengikuti juga aturan-aturan yang ada di Indonesia gitu loh. Makanya Harus ada itu, rujukan Pak, referensinya. saya ikutin. Coba ya saya tanya ke Bapak sebagai penerjemah Nanya mulu, yang jadi Bang, ini. patokan itu apa? Ngapain kau tanya kami? Aku mau bertanya sama kau. Jelas nggak kau nih sekarang manusianya? Itu sekarang. Suka-suka hati kau menjawabnya. Kau agama kau apa rupanya? Agama kau apa? Jangan emosi. Enggak emosi, memang cuma begini bukan. Kalau ada yang penyesatan di sini, kalau ada yang penyesatan harus kita bantah, nggak boleh sembarang loh. Iya. Itu harus dengan keras kita bantah, jangan suka-suka hati. Makanya saya juga kan berhak untuk menyatakan pendapat. Iya, kita di Ini sini sudah diskusi sesuai sama berdasarkan sejarah toleransi ya. Kita diskusi berdasarkan toleransi, oke? Semuanya kita bertoleransi, tapi semuanya memiliki data masing-masing yang memiliki acuan dan referensi yang sudah kita pahami gitu. Jadi jangan suka-suka hati, paham kan? Boleh, nanti akan menyesatkan yang lain gitu loh. Karena kan kau apabila kau Kristen, kau mewakilin orang-orang Kristen yang mendengar di bawah. Jangan Saya begitu. nggak merasa mewakili semua Kristen, Pak, karena ada Kristen juga yang menyembah Allah. Iya. Iya, saya Nah, kekristenan awal itu tidak menyembah Allah. Jadi berarti hati-hati, kau gitu. Nah, kalau perkataan kau seperti ini berarti kau memporak-porandakan sesama Kristen. Gimana kau? Kalau narasi kau kayak gini. Mau disebut porak-poranda atau yang lain itu terserah. Saya hanya data sejarah. Bahayanya loh. Makanya agama hati-hati gitu. Kalau kita bicara sejarah apa adanya. Allah itu apa? Enggak ada di dalam dokumen Kristen, kenapa dimasukkan? Mau nggak kalau nama dokumen kau apa? Dokumen kau? ya mau nggak kalau di dalam hadis di dalam Quran itu Allah saya ganti Astaga, Zeus? Kan kemana-mana nggak mau. kau. Sekarang kau agamamu apa? Aku tanya dulu. Agamamu apa? Nggak penting. Nggak penting. Ini Pak. aja udah. Tanya agama Begini saya. aja, begini aja kau sudah diajak berantem, bukan ngajak diskusi. Coba lah, suka-suka hati kau ngomong. Iya, Kalau cara ya kau udahlah, kayak gini saya aku wajar marah. terserah. Wajar aku marah. Ditanya Ya, ini agama lintas agama, wajib itu pertama dulu agamanya apa? Jangan suka-suka hati kau kepala otak kau bicara. Nah, Nggak bisa kayak gitu. contoh Bang Brandon, suka-suka hati itu pakai jas. Coba itu. Iya. Kalau kau pun berkata suka-suka hati, aku pun bisa menjawab dengan suka-suka hati. Jadinya apa? Ricuh di sini. Nggak bisa kayak gitu. Dasar-dasarnya kan bilang ini bukan warung kopi. Jangan suka-suka hati kepala otak kau. Kau ditanya agama, ini room lintas agama, ini room lintas agama. Dasarnya dulu pertama, ketika naik ke room ditanya dulu agamanya. Agamamu apa? Bukan di mana kau tinggal, bukan. Agama dulu ditanya. Masih mau kau datang besok? Begini kutanya agama kau aja kau nggak menyebutkan agama, cuman aku mau dia diskusi. Udah saya undur diri aja ya. Udahlah, Jangan kau. emosi. Menyesatkan aja kau. Ya, Jangan emosi. jangan emosi. Nanti Ya, wajar. malah ini darah tinggi Bukan dan kau, tinggi kalian. kau memang begini suaraku berantem pun jadi kalau yang salah. Kalau yang salah berantem pun jadi, kau nggak cocok. Bentar dikit. Sabar, Dikit. ya. Jadi Bang Aldo, kita ini masih PR ya Bang Aldo ya, kita ya. Di sini kan ada nih relief nih. Ini Lata nih, Alata, Manat sama Uzza. Ya kan? Iya. Nah, di sini dikatakan yang dikatakan Allah ini adalah pra-Islam ya, masih dicari dasarnya yang Abang bilangkan dia dewa langit ya, katakan itu kan. Tapi kan dasar untuk mengatakan ini dewa langit atau apa kan belum jelas.
masih kita cari kan, berarti masih PR nih. Nah, sedangkan ketiganya ini adalah anak dari yang Dewa Langit ini, katanya itu hanyalah dugaan. Berarti itu kita sudah sepakat ya. Saya nggak sepakat dengan Pra-iklan, Anda. ya kan? Saya udah tahu kalau ini adalah nama dewa. Iya, ini dewa, ini nama dewa. Ini nama dewa. Tapi kalau ini dikatakan ini bapaknya si bertiga ini nih. Yang ini adalah bapaknya si bertiga ini yang masih kita cari gitu loh, Bang Aldo. Dasarnya ketika ini dijadikan dewa langit, siapa yang mengatakan dia dewa langit? Mana dasarnya gitu loh. Enak-enak Itu literatur itu yang kita kejar. Suka-suka hati kau aja. Ini yang kita kejar gitu loh. Ketika belum ada datanya, kan berarti masih jadi PR kita, Bang Aldo. Saya udah ada datanya, saya udah baca. Ini udah banyak datanya. Masalahnya Anda punya keyakinan yang berbeda. Kau dengar ya? Ya, kau Makanya dengar Bukan ya. masalah nggak bisa keyakinan. paksakan. Ini kan bukan masalah keyakinan. Datanya dulu lah. Iya, datanya ada. Cuma kalau saya show di sini, ini bakal marah-marah di sini. Enggak, so, Tadi tapi aja kan nyanyi baca sini. data Gratis aja. kok, so kau bilang. Kita kan sudah sepakat ini akademis. Tadi Bang Ardi sepakat. Saya juga sepakat kok semuanya. kalau akademis. Nggak apa-apa. Pak Bang ya, nggak semuanya sama seperti kita. Ada nih orang-orang yang kalau ngelihat sejarah bisa panas, bisa panik, marah-marah gitu. Kau dengar ya sejarahnya ya. Itu sejak zaman Nabi Adam, sebelum adanya kitab-kitab ini, semua manusia itu tidak memiliki aturan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah binatang. Jadi Allah mengutus para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, mengutus kepada para nabi untuk mentauhidkan Allah. Manusia-manusia lontong, kau jangan kau sembah itu binatang, kau sembahlah Allah. Manusia-manusia bodoh, jangan kau sembah matahari, kau sembahlah Allah. Coba sekarang pertanyaan sama kau, sejak zaman Nabi Musa atau Nabi Yesus, adakah mereka mengatakan suruh menyembah Yahweh? Ada, aku tanya kau dulu. Ada, ketika mereka berkata, sembahlah Allah pencipta alam semesta ini. Allah, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, Allah tetap. Mereka menyuruh menyembah Allah. Ada, Nggak ada, Allah itu nggak ada. Allah itu nggak ada. Sekarang aku tanya sama kau, Yesus suruh menyembah apa? Yesus mengatakan apa? Sembahlah Allah. Nggak ada pula kau bilang. Nggak ada. Kok nggak ada otak di Makanya. Markus 12? Di Markus 12? Oke, ini Markus 12 ayat 29 dia ngomongnya kayak begini, Pak. Shema Israel Maria Alahan Maria Katu. Yang itu Nggak ada sembahlah Allah Tuhanmu. Tuhanmu itu Esa. Nggak ada. Sembahlah Allah Tuhanmu. Di ayat berapa tuh? Maaf ya. Ini jangan ngubah-ngubah Enggak. kitab asli kami gitu. Enggak, sekarang aku nggak ingat Nama nama Allah, ayatnya. silakan Aku nggak sembah. ingat nama ayatnya. Sekarang itu ada nggak Nama Yesus Allah, berkata silakan gitu? sembah. Ada nggak Nggak Yesus ada. berkata gitu? Sembahlah Allah Nggak Tuhanmu. ada. Ada nggak? Allah itu di zamannya Yesua adalah dewa Arab. Udah mau gimana Kau lagi? tunjukkan sama aku sekarang gini. Kau tunjukkan sama aku kalau Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, Musa atau Abraham, dia ada mengatakan suruh sembah Yahweh. Ada nggak? Coba kau tunjukkan sama aku. Kau tunjukkan. Ya, yang penting nggak ada Allah, Pak. Mau Ya, kau jungkir tunjukkan. balik kayak Tahu, apa ya, juga nggak sekarang, ada. sekarang mereka datang kepada kaum Bani. Sekarang aku tanya sama kau, Musa, ada nggak dia menyuruh Yahweh? Musa aja, Musa. Yang kau imanin, Nabi yang kau imanin. Hah? Udah, Cuk, aku tanya. udah. Pokoknya nggak ada Allah. Kau jangan Udah, aku mau tanya kau jungkir- dulu. Nabi mau yang kau jungkir imani balik Nabi kayak Musa. gimana Nabi juga. Musa itu ada nggak suruh menyembah Yahweh atau Yahweh Papi? Ada nggak pernah mengatakan gitu? Ada nggak pernah Ada. dia mengatakan gitu? Hah? Ada. Silakan Nggak ada, cek aja jadi sendiri. kalau nggak ada kenapa kau pandai-pandaian? Ada, saya Nggak bilang semua tahu. ada. Yang nggak ada itu Allah. Kepala otak kau tuh. Allah itu di dalam bahasa Ibrani itu pohon oak. Kepala otak Ada kau tuh. di ada di Pohon Yosua oak, kau bilang. 24 ayat 2. Banyak kali gaya kau suka-suka hati kau. Kau agama kau apa nih? Nggak jelas juga kau manusia ini. Gas pula kau nanti. Biasanya aja omongan kau. Jangan emosi makanya. Udah. Gak emosi, kau nggak ada otak. Kau nggak ada otak. Kau urus aja keluarga kau dulu. Masa banyak kali gaya kau di sini. Anak bini kau urus. Nggak ada otak kau memang. Bodat kau. Suka-suka dia, Ilahi pula disalahkan. Dia tinggal di Indonesia, dia tidak aku Ilahi. Aneh-aneh aja dia.
Enak aja. Yang kayak gitu itu jangan dibiarkan bernarasi, memang ada otak itu. Suka-suka hati ya semua disesatkannya. Allah dewa bulan lah inilah kan nggak ada, ditanya dari mana referensinya.